Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera, salam tumbuh. Masih bersama saya Andi di sini. Saya untuk kali ini konteks atau konten yang akan saya buat kali ini adalah tutorial bagaimana kita membuat speed text. Speed text ya, artinya speed text itu adalah kita cari dulu speed text itu apa sih? Speed text itu adalah kalau tidak salah dia mengubah teks menjadi suara. Sederet speed text, semacam teks pidato ya, kalau di sini ya pidato English speak. Ya, intinya adalah speed text adalah ketika kita menulis teks ya, lalu dikonversi menjadi audio atau menjadi suara, itu ya itulah aplikasi yang akan kita buat menggunakan inverter ya. Sekali lagi, speed text adalah suatu teks ya yang kita ketikkan menjadi audio atau suara. Aplikasi untuk membuatnya adalah inverter ya. Inverter need to kita cari nama ya. Di sini ada Meet ya, app ini ada aplikasi. Kita coba membuat yang pertama seperti biasa, kita membuat aplikasi menggunakan app inverter atau aplikasi inverter Meet IDO. Kita klik create app ya. Mohon maaf, jaringannya agak lambat di sini ya. Lalu muncul pilihan akun yang harus kita login menggunakan akun ini ya, Google. Supaya kita bisa mengakses Meet, kita harus memasukkan akun. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang kemarin sudah kita coba ya. Nah, ini salah satunya seperti ini. Kita bikin project baru aja lagi. Kita bikin start new project. Lalu kita namakan adalah bicaralah padaku ya. Bicaralah yang nggak usah kayaknya seperti tidak boleh ada spasi di sini. Bicaralah. Oke, kita bikin kali ini dan bicaralah. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan hanya 3 bagian ya. Sebenarnya ada 4 ya. Yang bagian utama adalah palette, komponen, dan properties, serta bagian penampil atau viewer. Di sini file sudah ada ya. Di sini pojok kiri atas ada bacaan bicaralah. Ini adalah file aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama mungkin kita klik label aja, label. Ya. Lalu teksnya adalah kita ganti teks label ini adalah masukkan tulisanmu ya. Atau ketik tulisannya. Ketik ya, tulisanmu ada kolom di bawah. Panjangan ya, coba panjangan ya. Nggak apa-apa ya. Ketik tulisanmu pada kolom di bawah. Oke, karena di sini ada perintah kolom di bawah, maka kita akan gunakan yang namanya text box. Oke, di sini. Nah, di sini ada text box dan di sini ada label. Nah, text boxnya ini kita hapus ini ya, kata-kata ini. Ya, semoga tidak berpengaruh. Kita bikin font bold, lalu dibuat 18 kali ya. Lalu kita buat center ya, ini center. Oke. Lalu kita buat ke bawah ya.
Size tingginya kita buat berapa persen misalnya, berapa persen coba. Oh, boleh sih ya. Lalu yang widthnya kita buat misalnya 40%, atau dibuat 80% juga biar enak aja. Nah, ya. Di sini sudah kita buat. Ketik tulisanmu pada kolom bawah, ini adalah textbook. Lalu untuk palet ya, untuk palet eksekusinya adalah berarti tombol ya. Kita menggunakan tombol button di sini. Dan kita taruh di bawah. Nah, di sini kita ketik apa misalnya? Play aja ya. Play. Artinya teks di atas kita putar dengan text box ini kita play, maka akan muncul suara ya. Play. Ini bisa nggak dimasukin gambar image? Bisa sih ya, tapi nanti aja ya, biar mempersingkat waktu karena durasi sudah 6 menit. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mendesain sebuah speed text ya seperti ini, ada satu yang harus dimasukkan juga, yaitu berupa media. Media apa sih? Di sini kita klik media, lalu pilih text to speech ya. Nah, ini text to speech ini adalah berfungsi untuk mengubah teks menjadi pidato atau suara atau audio ya. Kita masukkan seperti ini, dia akan muncul non visible komponen, dia akan tidak muncul pada layar viewer, makanya dia tersembunyi ya. Kita buat default saja. Nah, ini sudah selesai untuk mendesain yang namanya mengubah teks menjadi suara. Lalu kita setelah ini kita coba codingnya ya, klik block ya. Tadi kan ini desainer ya, mohon maaf ya, ini desainer. Lalu kita mau masukkan supaya ini berfungsi, biar ini bisa berjalan ya. Kita klik block seperti ini. Oke. Sudah sampai sini. Perintah pertama berarti kan kita button ya. Button seperti ini. Lalu kita klik pilih yang pertama. Nah, sekarang ini kan karena tombol button ini berfungsi ketika diklik, maka teks tersebut berubah atau apa sih namanya, terkonversi menjadi suara atau audio ya. Lalu kita klik text speed ya, pilih yang call ya. Ketika kita klik, maka yang terpanggil adalah text to speech 1 ya. Kita masukkan di sini. Nah, apa yang mau dipanggil atau yang mau diubah isian dari text box ya. Text box ini kita cari text box 1 text ya, kita cari text box 1 text. Nah, seperti ini tinggal masuk. Selesai. Jadi kita sudah membuat yang namanya aplikasi pengubah teks menjadi audio. Oke. Nah, sebelum itu kita juga harus siapkan misalnya mengenai inverter lah ya, inverter mid 2 di apa misalnya di atau artikel ya, artikel inverter ya. Artikel kita kan buat teksnya ya dulu ya sebelum kita jalankan apa sih yang mau kita ya. Nah, ini di sini ada tulisan apa yang akan kita ubah, teks apa yang akan kita ubah misalnya dari ini ya. Oke. Lama sekali ya. Nah, ini sini ada teksnya. Ini nanti teks ini kita ubah menjadi
suara ya. Berarti kita mulai dari sini, nanti kita blok, kita kopinya ke, lebih mudah ke ini saja ya, ke WhatsApp ya, bisa WhatsApp nitip di sini, saya nitip ke sini saja, kata-katanya saya nitip ya, saya nitip sini. Nah, ini kata-katanya nanti yang akan kita copy paste ke program nanti ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana setelah ini selesai, maka kita lakukan koneksi ya. Kita akan melakukan koneksi ke Android kalian. Jadi kalau lebih gampangnya sih menggunakan emulator, cuman karena mohon maaf perangkat saya 32 bit, jadi rata-rata emulator itu di angka 64 bit ya. Lalu kita klik, tapi sebelumnya kalian juga harus sudah menginstal di Play Store Meet ya, Meet AI2-nya ya. Oke. Jadi kalian sudah harus merekam Meet-nya. Seperti itu. Nah, coba rekam nanti ya. Kita rekam. Oke. Nah, ini. Jadi kalian harus sudah menginstal tampilan Meet-nya seperti ini nanti. Nah, sebelumnya kita kembali ke layar monitor. Untuk membuat koneksinya kita menggunakan AI Companion aja ya. Ya, untuk belajar dengan AI Companion, bisa juga dengan emulator, USB dan sebagainya. Kita menggunakan AI, Artificial Intelligence Companion. Nah, di sini oke. Nah, ini. Jadi kalian harus sudah menginstal tampilan Meet-nya seperti ini nanti. Nah, sebelumnya kita kembali ke layar monitor. Untuk membuat koneksinya kita menggunakan AI Companion aja ya. Ya, untuk belajar dengan AI Companion, bisa juga dengan emulator, USB dan sebagainya. Kita menggunakan AI, Artificial Intelligence Companion. Nah, di sini kita klik di Android-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan kode, bisa menggunakan scan QR code ya. Kita menggunakan QR code-nya. Oke. Sampai tampil seperti ini progress bar-nya ya. Ini file bicaralah ya. Bicaralah. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi yang di Android. Nah, kita tadi ambil teksnya dari, nah ini kita klik ya. Kita salin filenya, lalu kita masuk ke dalam screen ya. Lalu kita paste. Lalu kalau sudah, coba kita play ya. Suaranya bagaimana? Nah itu dia. Ya. Utama pembangkit listrik. Namun semakin berkurangnya ketersediaan sumber. Lalu kita masukkan kodenya atau QR di komputer ya. Di komputer. Kita scan QR code-nya. Ya, ini sudah tampil ya. Kita copy paste tadi hasilnya. Mari kita coba tadi ya. Di ini. Kita salin. Lalu kita kembali ke sini. Lalu kita tempel. Lalu kita play. Kita play. Hasilnya gimana ya? 1. Pendahuluan. Kebutuhan energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Sekarang ini sumber energi fosil masih menjadi sumber utama pembangkit listrik. Namun semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan meningkatkan kesadaran manusia mencari energi alternatif, misalnya pembangkit tenaga surya. 1. Sebuah inverter multilevel adalah jenis konverter daya elektronik yang dapat memberikan atau menghasilkan
Yang diinginkan alternating current AC tingkat tegangan pada output dari konverter menggunakan beberapa nomor dari tingkat yang lebih rendah direct current DC sumber tegangan sebagai masukan dengan tanpa menggunakan rangkaian filter. 2. Penggunaan inverter sebagai peralatan elektronika daya sangat luas. Inverter konvensional yang paling sederhana mempunyai output berupa gelombang kotak. Sedikit lebih kompleks menggunakan teknik SPWM, sinusoidal pulse width modulation, sebagai kontrol. Switching komponen semikonduktor MOSFET 3. Dengan meningkatkan jumlah tingkatan di inverter, tegangan output memiliki langkah menghasilkan lebih banyak bentuk gelombang tegangan yang memiliki distorsi harmonik berkurang. 4. Inverter sumber tegangan menghasilkan tegangan keluaran atau saat ini dengan level 0 atau tanda kurang lebih VDC, maka total distorsi harmonik. Ya, itu dia ya. Sudah muncul ya ternyata teks ini berubah menjadi audio ya. Jadi itu saja dari saya.